Halo sahabat-sahabatku semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika asik bersama tentu saja dengan Jurnal Simbolon. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tombol lonceng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Halo, bertemu lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang tenggelam seluruhnya ataupun sebagian dalam suatu fluida benda itu akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung biasanya disebut sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah berat fluida yang dipindahkan itu. Terus yang dipindahkan itu apa? Terus beratnya itu apa? Nah, coba ini perhatikan. Coba praktek ilustrasinya. Nah, ini bisa kamu lihat di sini. Pada saat air, nah pada saat bendanya yang dipindahkan itu ini ada pertambahan volume, itu maksudnya sekali lagi ya, ada pertambahan volume. Nah, ini volume yang dipindahkan maksudnya. Nah, terus beratnya itu yang gimana? Nah, coba lihat ini airnya segini, pada saat masuk bendanya naik dia. Nah, inilah volume atau berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida yang dipindahkan segini pas bergeser begini. Nah, itu berat fluida itulah yang merupakan gaya apung itu dia, karena berat itu satuannya juga Newton dan gaya juga Newton. Oke, ini ada lagi sebagai contohnya lagi, ini coba kamu lihat ini lagi, ini adalah massa airnya 200, massa bendanya 10. Nah, pada saat masuk ke dalam air dia nanti berat bendanya ini akan berkurang, ya akan berkurang. Coba kamu lihat dia akan berkurang, tapi di sini bertambah dia. Tapi berkurang di sini sama bertambah di sini sama dia gitu. Nah, ini 2, nah ini 60, nah ini sampai ke 1 ya. Nah, pada saat 1 dia 1 kurang sini, di sini 1 tambahnya, begitu dia. Berarti berkurang 1 di sini, bertambah 1 di sini. Nah, ini kalau udah sampai ke bawah dia karena tidak ada lagi yang menahan dia. Oke, begitu dia. Untuk lebih jelasnya mari kita pembahasan bagaimana persamaan daripada Archimedes itu. Nah, persamaan Archimedes kita bikin dulu urutannya. Ini benda atau besi, ini aja cair ya. Terus ini nanti setelah digabung dia. Nah, ini benda besi ini adalah massa udaranya ada atau berat di udaranya ada dia. Nah, setelah kita masukin dia ke dalam air ini, nah ternyata ada air yang berpindah itu ini dia segini dia setelah dimasukin dia ya, berpindah jihatan. Dan di sini juga akan ada gaya yang mengarah ke atas dia. Dan pada saat di dalam air pun dia terjadi akan ada perubahan berat bendanya, namanya jadi berat di dalam air sama berat di dalam udara itu berbeda gitu dia. Nah, ini pertambahan volumenya ini ataupun perpindahan volumenya itu sama dengan volume benda yang dicelupkan. Berarti volume benda yang dicelupkan ini sama dengan volume air yang berpindah ke atas ini. Berarti kalau kita mengetahui volume benda, berarti otomatis kita mengetahui volume daripada zat cair yang dipindahkan. Nah, gimana kalau dia hanya separuh saja, misalkan misalkan dimasukin hanya tidak nyampe semua, misalkan segini doang dia. Nah, yang kita hitung volumenya hanya segini saja. Jadi nggak semua segini saja gitu ya. Yang kita hitung volumenya hanya segitu saja. Oke, untuk persamaan selanjutnya. Tadi dibilang di situ tadi bahwa gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, gaya apung berat fluida yang dipindahkan. Nah, sekarang kita hitung berat fluida yang dipindahkan. Maaf ya. Nah, berat itu rumusnya adalah M kali G ya. Berat itu massanya M kali G. Nah, ini massa fluida yang dipindahkan, berarti massa fluida yang dipindahkan kali gravitasi. Nah, sekarang massa fluida itu apa gitu dia? Yaitu massa fluida itu merupakan
datangnya dari rumus massa jenis ya, rumus massa jenis. Rumus massa jenis itu bahwa massa sama dengan yaitu rho dikali volume gitu dia ya. Itu adalah massa. Nah, ini di SMP sudah dipelajari. Nah, ini dia. Berarti rho fluida dikali fluida yang dicelupkan gitu ya. Sehingga dengan demikian dapat rumusnya seperti ini. Nah, ini kita singkat itu FA itu jadi kayak apung. Ini volume fluida yang dipindahkan, ini massa jenis fluida, ini adalah percepatan gravitasi. Tetapi boleh juga kita bisa menghitung gaya apungnya, yaitu dengan cara ya berat di udara dikurang dengan berat di dalam air ya, dan itu adalah merupakan gaya apungnya gitu loh. Karena apabila kita masukin benda ke dalam air, dia kan berkurang. Misalkan ini 4 kg, misalkan ya 4 kg. Nah, diukur di udara. Nah, ini di dalam air misalkan kita ukur dia dapatnya hanya 3,5 misalkan lah, 3,5 kg gitu. Berarti berkurang loh dia beratnya di air sama ya, pasti berkurang. Berarti dengan demikian tinggal kita kurang 4 dikurang 3,5 berarti 0,5, kira-kira 0,5 lah yang menjadi gaya apungnya. Oke, keterangannya ada di sini. Yang pertama yaitu FA itu gaya apung, satuannya Newton. Terus ini fluida yang volume fluida yang dipindahkan ya. Terus selanjutnya yaitu massa jenis fluida. Terus ini percepatan gravitasi, dan ini berat di udara dan berat di dalam air. Maksudnya berat benda yang diukur di udara sama berat benda yang diukur di dalam air. Nah, ini nanti kamu baca lebih jelas lagi, lebih teliti, biar nanti kamu lebih mantap mengerjakan di dalam satu soal. Oke, untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal pertama yaitu bahwa suatu benda yang massa jenisnya 600 kg meter kubik, terus 2/3 volume benda terapung di atas permukaan cair seperti tampak pada gambar. Berapakah massa jenisnya? Oke, gambarnya gimana dia? Nah, ini coba kamu lihat, ini 2/3 volumenya ada di udara. Berarti hanya di dalam air itu hanya seberapa dia? Oke, kamu hitung sendiri ya. Berarti yang ada di dalam air itu hanya seberapa dia, karena di udara hanya 2/3. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas dulu, atau kita tulis dulu apa yang diketahui. Karena dengan demikian kita akan lebih mudah nanti untuk mengerjakannya. Nah, ini di sini massa jenis bendanya 600, volume bendanya kita misalkan volume ini tadi V ya, udah saya bikin di sini volume bendanya V. Berarti volume benda yang tercelup atau volume fluida yang dipindahkan sama aja lah kan. Volume benda yang tercelup sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Berarti V dikurang 2/3 V, berarti 1/3 V ya. Oke. Terus G-nya nggak ada di dalam soal. Oke, kita anggap aja 10 m/s². Berarti yang ditanya adalah massa jenis bendanya. Oke, kita bahas, kita jawab bersama. Oke, yang pertama harus tahu dulu ya, bahwa yang menekan ke bawah itu adalah berat dari udara gitu dia. Berat dari udara gitu dia. Dia menekan, makanya masuk dia. Tapi otomatis kenapa dia bisa tertahan? Karena ada gaya apung yang menahan gitu dia. Nah, ini sekarang dalam keadaan setimbang. Bila dalam keadaan setimbang berarti boleh kita simpulkan bahwa gaya berat dari udara ini itu sama dengan gaya apungnya gitu. Kenapa? Karena dari sini lebih berat. Kalau gaya apungnya lebih besar berarti dia akan naik dong ke atas bendanya. Kalau ini lebih berat, berat udaranya lebih berat, berarti ini akan turun lagi dong. Nah, ini enggak turun, ini ke dalam keadaan setimbang dia. Berarti dengan demikian berat di udara dengan gaya apung harus kita samakan gitu dia. Oke? Nah, ini dia, W udara harus sama dengan F apung. Oke, W di udara berarti tinggal rho GV ya. Rho GV ya, W di udara itu apa sih sebenarnya? Ya M kali G gitu kan. Sebenarnya kan M kali G kan gitu kan benarnya dia. Terus ini kita rubah lagi ini. Ini kita rubah, ini berarti rho kali volume kan gitu dia ya. Rho kali volume, ini dia. Rho kali volume ini ya. Ini dia rho kali volume. Nah, itu dia. Itulah berat
berat benda di udara. Nah ini mah sama dengan gaya apung tadi udah ada rumusnya, rho zat cair dikali G dikali volume benda yang tercelup. Oke, kita lanjut, kita tinggal masukin angka-angkanya. Nah setelah kita masukin angka-angkanya, ini dia bahwa massa jenis bendanya ada 600 kg per meter kubik, terus volume bendanya V, terus massa jenis zat cairnya hitung kita tarik nanti, terus kali sepertiga. Sepertiga ini kita dapat tadi yang tercelup itu adalah sepertiga, ini dia. Nah G nya kemana? G nya kita hapus, kita coret ya. G nya itu kita coret terhadap ini, G yang di sini dicoret ke G yang di sini gitu loh. Oke, G yang di sini. Oke, tinggal kita menghitung ya. Terus habis ini ada lagi yang mau kita coret lagi P nya gitu dia. Kita coret P nya ya, sehingga tinggal sepertiga massa jenis zat cair. Oke, sehingga dengan demikian berarti ini habis, berarti ini tinggal 600 kilo, berarti tinggal 600 dia 600 kg per meter kubik, berarti sama dengan 1/3 rho air. Oke, nah terus ini berapa nih hasilnya ini? Halo, kalau kita kali ini berarti rho air sama dengan berapa ini? Halo teman-teman sahabat fisika asik. Oke, kita tanya teman kita ini. Ini teman kita ini menunjukkan dia pinter, itu 1800 kg per meter kubik. Oke, terima kasih bro ya. Oke, boleh kamu pergi. Itu 1800 kg per meter kubik. Oke, kita lanjut ke soal contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 40 Newton dan ketika ditimbang di dalam air berat benda menjadi 30 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 10 m/s², tentukanlah gaya apung yang diterima benda. Terus massa jenis benda tersebut. Oke, kita jawab bersama. Kita tulis dulu diketahui untuk mempermudah kita nanti mengerjakan soalnya. Oke, W di udara 40 Newton, W di dalam air yaitu 30 Newton. Terus apa lagi diketahui? Massa jenis zat cair 1000 kg per meter kubik. Oke, terus percepatan gravitasi ada 10 m/s². Terus yang ditanya gaya apung yang A, terus yang B nya yang ditanya itu massa jenis bendanya. Oke, kita jawab bersama. Nah yang pertama tadi sudah ada, bahwa di rumus yang pertama sudah ada, kita tulis itu bahwa FA sama dengan W udara dikurang W air. Sudah ada kan tadi. Nah sekarang kita tinggal masukin aja ini 40 dikurang 30 Newton. Oke, dengan demikian hasilnya yaitu sekitar 10 Newton. Oke, dia yang menjawab ya. Dia jawab sendiri, terima kasih. Oke, kita lanjut, terima kasih bro. Oke, dijawabnya dia langsung tadi. Sekarang kita masuk ke soal yang B nya. Oke, yang ditanya adalah massa jenis. Massa jenis itu adalah massa per volume gitu kan. Yang B massa jenis massa per volume. Nah sekarang massanya nggak ada. Nah kita masuk ke rumus ini. M itu yaitu itu datangnya dari itu, yang masih ingat nggak? W sama dengan yaitu M kali G. Nah itu berarti kalau gitu berarti M sama dengan W per G ya. Oke, W per G, berarti kita tinggal masukin saja angka-angkanya, dimana W nya tadi di sini sudah ada 40 Newton dibagi dengan 10 m/s², sehingga dengan demikian massa daripada benda itu adalah 4 kg. Oke, kita lanjut volumenya gimana? Volumenya ini gimana gitu loh. Nah, volume untuk mendapatkan volumenya ini kenapa diketahui gitu loh ya. Nanti kita masuk ke volume itu bisa kita dapatkan dari gaya apung. Gaya apungnya rumusnya yaitu rho air dikali G dikali volume benda tercelup. Oke, volume benda tercelup. Nah dari sini kita tinggal masukin angkanya. Oke, tadi gaya apungnya berapa tadi? Kita dapat dari soal A 10 Newton.
10 Newton masukin dia, terus massa jenis air kita masukin, percepatan gravitasi kita masukin, terus tinggal ini. Nah, ini volume benda tercelup ini. Volume benda tercelup berarti ini sama dengan maksudnya yaitu volume benda itu sendiri, ya. Berarti ini adalah volume benda itu tersendiri, ya. Berarti volume benda. Udah? Nah, itu volume benda. Berarti kalau dapat ini nanti ini mau kita pasang ke sini gitu loh. Oke, sekarang kita hitung. Nah, ini dalam hal ini volume ini kita coret dong. Coret dulu ini ke sini. Berarti di sini tinggal 1. Nah, tinggal 1 berarti tinggal bagi dong. Berarti P sama dengan 1/1000 dong. Kan gitu kan? Nah, berarti volume benda tercelup adalah berarti 1/1000 atau dalam bentuk notasi ilmiah berarti 10⁻³ meter kubik, dan itulah yang merupakan volume bendanya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dengan demikian masukin dong, berarti tinggal masukin dong ke rumus ini gitu loh ya, tinggal kita masukin ke rumus ini. Berarti rho benda adalah masanya berapa tadi, masanya ini, masanya adalah 4 kg, masukin ini dia. Terus volumenya adalah 10⁻³ meter kubik. Oke, ayo siapa bisa menjawab? Halo teman-teman, jawab dong. Oke, kalau bisa menjawab berarti dia yang bisa menjawab. Oke, yaitu 4 kali 10⁻3. Kenapa pangkat 3? Karena dia naik ke atas dia. Ini kan 10⁻⁻3, kalau naik ke atas menjadi 10⁻3. Berarti dengan demikian, terima kasih. Dengan demikian 4 kali 10⁻3 kg per meter kubik. Oke, semoga paham, semoga dimengerti ya apa yang saya jelaskan tadi tentang hukum Archimedes dan juga contoh-contoh soalnya. Semoga membantu Anda di dalam mengerjakan soal-soal nantinya. Oke, selalu bahagia, semoga sehat selalu kalian dan sukacita. Terima kasih.